Kalau semuanya ada dia, kalau hanya dia yang ada, maka ada enggak hijab yang menghijab dan dihijab? Dia yang tampil sebagai yang dihijab, dia yang tampil sebagai penghijab, dan dia tampil sebagai hijab itu sendiri. Dengan demikian, hijab yang menghijab dan yang dihijab sama dia semua. Kalau sudah sampai di sini, masih ada nggak yang menghijab dan dihijab? Nggak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurullah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu membahas tentang rahasia sujud. Tidak semua orang yang meletakkan kepalanya di sajadah itu disebut sujud. Orang yang sujud ialah orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatannya, perhatiannya, perasaan pun juga totalitas diserahkan kepada Allah. Itu baru bisa disebut dengan sujud. Kalau kepalanya sujud, tapi isi kepalanya, pikirannya di rumah, di mall, keluarganya, kendaraannya, pekerjaannya, itu hanya sajad, bukan sujud. Tidak gampang melaksanakan sujud. Yang gampang itu sajad. Malam ini kita melanjutkan, ada tingkatan-tingkatan sujud. Ada sujud syariah, ada sujud tariqah, dan ada sujud hakikat. Sujud syariah yang seperti setiap hari kita lakukan, sujud lalu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian bangkit duduk sujud lagi, yaitu sujud syariah. Kalau sujud tariqah, yang harus sujud itu bukan hanya kepala, tapi perasaan kita, pikiran kita, rohani kita, semuanya harus ikut sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita meletakkan diri kita paling hina, paling rendah di mata Allah. Kita nggak punya apa-apa, maka itulah yang disebut dengan sujud hakikat, sujud tariqah. Kemudian sujud hakikat itu, menghilangkan dirinya sendiri di atas sajadah. Yang disembah dan yang disembah menjadi satu. Al-'abid wal ma'bud wahid. Hilang di atas sajadah, entah pergi kemana.
Seolah-olah kita akan mengatakan, aku bilang, aku sudah tidak ada. La mawjud illallah, tidak ada yang ada selain Allah. Semuanya menjadi fana, semuanya menjadi hilang, dan yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya hancur, semuanya hilang, semuanya lenyap, kecuali wajah Allah. Sudah nggak ada lagi aku, sudah tidak ada lagi engkau, sudah tidak ada lagi mereka, sudah tidak ada lagi istiqlal, sudah tidak ada lagi sajadah. Yang ada hanya Allah. Inilah sujud yang hakikat. Ketika orang itu sudah hilang, maka sudah menyatu dengan Tuhannya. Orang luar melihatnya itu masih ada sujud di atas sajadah. Inilah yang disebut dengan sujud hakikat. Terjadi perjumpaan Tuhan. Dalam perspektif tasawuf ini diartikan sebagai suasana batin, di mana seorang hamba merasa dekat, sedekat-dekatnya dengan Tuhannya, sehingga merasa tidak ada lagi jarak antara Tuhan yang disembah dengan hamba yang menyembah. Suasana batin seperti inilah seorang hamba akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam dirinya, dalam benak. Perjumpaan Tuhan tidak bisa dibayangkan dalam bentuk indrawi. Perjumpaannya secara rohani, penyatuannya secara rohani. Sudah tidak ada lagi hijab antara diri manusia hamba dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa sampai ke tempat ini memang diperlukan juga pemahaman teoritis, diperlukan juga ma'rifah, diperlukan pengetahuan mendalam. Tidak bisa hanya kita rasakan, harus ada direction, ada petunjuknya. Tidak mungkin ada lagi yang terhijab atau yang menghijab. Kalau kita bicara tentang hijab, ada hijab artinya penutup. Jadi ada diri kita, ada tabir dan ada Allah. Ada tiga komponen kan? Ada Allah, ada pelindung, ada diri kita. Itu namanya terhijab. Ada orang masuk dalam kelambu, ya, ada kelambu, ada yang di luar kelambu. Jadi ada tiga komponen kalau kita bicara tentang hijab. Tapi kalau kita masuk ke dalam wilayah hakikat, hilang ketiga-tiganya. Tidak ada lagi trilogi di situ, tidak ada yang menghijab, tidak ada yang dihijab, tidak ada hijab itu sendiri. Tabirnya hilang, yang bersembunyi juga hilang, dan yang mau menyaksikan juga hilang. Bukan hilang, tapi sebetulnya dia menjadi satu kesatuan. Jadi perlu ma'rifah. Rahasianya ya, bagaimana kita bisa menganggap ada penghijab, ada yang dihijab, kalau kita kembalikan pada pertanyaan, siapa sebetulnya yang dihijab? Siapa yang terhijab? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang menghijab ya alam gaib itu, dan siapa yang dihijab itu diri kita. Kalau kita melihat di belakang tembok kita ini, ada orang di belakang tembok, ada tembok dan ada kita di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mutlak. Sebagai Allah yang maha mutlak, maka tentu mencakup segala sesuatu. Dengan demikian, siapa sesungguhnya yang menjadi hijab? Di sana ada dia, bahkan dia. Siapa yang dihijab, maka sesungguhnya juga adalah, pada hakikatnya adalah dia. Ketika semuanya adalah dia, karena zatnya maha mutlak, dia bisa tampil dimanapun juga, dan memang muhitun ala kulli syai', dia serba meliputi segala sesuatu. Maka hancurlah seluruh hijab dan yang dihijab itu. Lalu akibatnya apa? Yes, diri kita hilang, penghijab itu juga hilang. Bukan hilang, tapi karena menyatu. Siapa yang tampil sebagai tembok, siapa yang tampil sebagai manusia, dia semuanya. Dan siapa yang tadinya kita tidak sampai bisa menyaksikannya, apalagi dia. Kalau semuanya ada dia, kalau hanya dia yang ada, maka ada enggak hijab yang menghijab dan dihijab? Dia yang tampil sebagai yang dihijab, dia yang tampil sebagai penghijab, dan dia tampil sebagai hijab itu sendiri. Dengan demikian, hijab yang menghijab dan yang dihijab sama, dia semua. Kalau sudah sampai di sini, masih ada nggak yang menghijab dan dihijab? Nggak ada lagi. Jadi ma'rifah namanya, perlu pemahaman, cognition. Inilah kalau dalam agama lain disebut dengan dhyana yoga. Yoga itu jangan dianggap olahraga pernapasan. Yoga itu Bapak Ibu adalah manunggali antara hamba dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan yoga. Bahasa Sanskerta, bahasa tasawufnya ittihad, penyatuan, al-'abid wal ma'bud wahid. Nah, inilah yang disebut dengan sujud hakikat. Kalau sujud tariqah masih ada jarak antara Tuhan dengan yang menyembah, masih ada yang mencinta dan masih ada yang dicinta. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat hakikat, ya, al-habib wal mahbub wahid, yang mencinta dan yang dicinta itu menjadi satu. Itulah disebut dengan hakikat. Bukanlah sebuah hakikat kalau masih ada dualitas. Ada hamba, ada Tuhan. Berarti masih ada dualitas. Masih Vedanta. Masih ada duality of God. Ada makhluk, ada khalik. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat hakikat, sudah nggak ada lagi siapa-siapa. Itulah yang disebut dengan kiamatul kubra di dalam bahasa tasawuf, ya. Jadi kiamat itu Bapak Ibu bukanlah sesuatu hancur dunia ini dalam pandangan tasawuf. Hancurlah semuanya, ada ayatnya kan. Kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur kecuali Allah. Pemahaman kita secara fikih seperti itu kan. Suatu saat nanti ini habis sesuatu. Galaksi Bima Sakti ini kayak di blender. Di blender itu kan menjadi air, digabung dengan air laut semuanya. Lama kelamaan air itu juga menguap, hilang airnya, maka hilanglah semuanya, yang tinggal hanya Allah. Itu kiamat dalam pengertian konvensional fikih. Tapi kiamat dalam pengertian hakikat tetap ada, gunungnya masih ada, istiqlalnya masih ada, teman kanan kiri kita masih ada.
Kita juga masih utuh. Semuanya gak ada yang hilang. Yang hilang itu adalah kesadarannya bahwa yang ada ini banyak, digantikan oleh sebuah kesadaran baru. Yang ada yang banyak ini tidak ada, hanya satu kok. Siapa yang tampil istiqlal? Dia. Siapa yang tampil dalam bentuk langit? Dia. Siapa yang tampil dalam bentuk air? Dia. Siapa yang tampil dalam bentuk manusia? Dia. Apapun yang dia lihat itu hanya satu, sang Dia. Itu kiamat namanya. Nah, kiamat itu bisa dua macam, Bapak Ibu. Bisa kiamat dalam pengertian yang kedua, bisa kiamat dalam pengertian yang pertama, hancur di blender, meledak habis total. Tapi juga bisa kiamat dalam pengertian yang kedua, tetap ada perasaan kita sudah tidak menyaksikan istiqlal, yang aku lihat adalah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya hancur, yang muncul hanya wajah Allah. Mana ini istiqlal kok nggak hancur? Iya, itu bukan istiqlal, itu wajah Allah. Itu ada langit, itu bukan langit, itu wajah Allah. Ini aku loh, bukan Anda juga adalah wajah Allah. Kamu, aku juga adalah wajah Allah. Satu-satunya yang muncul adalah wajah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Semuanya hancur kecuali wajah Allah. Hilang wajah istiqlal, hilang wajah gunung, hilang wajah langit. Itulah yang disebut dalam ayat lain, fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, di situ engkau akan menjumpai wajah Tuhan. Kita itu sebetulnya hanya enggak ngeh. Apa itu enggak ngeh? Kita enggak sadar bahwa yang kita lihat itu siapa. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Mari kita lanjutkan nanti insya Allah dengan salat tahajud ya Bapak Ibu. Belajarlah salat tahajud yang belum, dan kemudian salat witir tengah malam. Insya Allah pasti Tuhan akan berikan sesuatu yang istimewa buat kita semuanya. Dan mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita agar mereka juga mendapatkan kebaikan dari anaknya. Kita semuanya di sini. Ala hadirin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.